Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Al-ayah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Tata Usaha beserta jajarannya, yang saya hormati para Wakasek, Kajur, dan seluruh Dewan Guru SMK Negeri 3 Cilegon, serta tak lupa anak-anakku sekalian kelas 10 sampai dengan kelas 12 yang saya cintai, yang saya banggakan. Pertama dan yang utama, marilah kita bersama memanjatkan puja dan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikauli alhamdulillah wa syukurillah, sampai detik hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi kesempatan untuk beribadah, diberi kesempatan untuk belajar, dan diberi kesempatan untuk menjalankan aktivitas sebagai seorang siswa dan siswi di SMK Negeri 3 Cilegon ini. Tentunya semata-mata ini karunia dan izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita harapkan syafaat beliau fi yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Anak-anak sekalian, marilah di masa pandemi kita doakan guru-guru kita doakan orang tua kita yang mencarikan nafkah, yang mencari rezeki untuk pendidikan kita. Mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah, selalu dilindungi oleh Allah dari penyakit COVID-19. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan yang saya cintai, serta Bapak Ibu guru yang menyertai kegiatan pelaksanaan peringatan Hari Besar Islam, yaitu memperingati Tahun Baru Islam 1443 Hijriah melalui kegiatan Zoom meeting atau virtual yang dilaksanakan oleh Wakasek Kesiswaan beserta Bapak Ibu guru agama di SMK Negeri 3 Cilegon ini. Tentunya saya merasa belum siap, namun karena diamanai dan didaulat oleh rekan-rekan guru agama untuk menyampaikan terkait peringatan Hari Besar, momentum peringatan Hari Besar Islam 1443 Hijriah ini, maka mau tidak mau saya melaksanakan amanah yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Saya pada hari ini tentunya berhadapan dengan generasi milenial
generasi yang hampir 1,5 tahun bulan tidak pernah belajar dalam kondisi tatap muka, tetapi belajarnya melalui Google Meeting, Zoom Meeting, dan melalui virtual. Ini kadang-kadang anak-anak milenial ini lebih mendewakan Mbah Google, kira-kira begitu. Lebih mendewakan YouTube dibandingkan harus mendewakan atau menghormati bapak dan ibu gurunya. Karena mereka mencari apapun di dunia maya, mau di apapun di Google itu pasti ada. Sehingga kadang-kadang mengabaikan nilai estetika, nilai akhlak yang dituntun oleh Rasulullah SAW, yaitu keberkahan mencari ilmu dari seorang guru. Pada saat ini saya ingin menyampaikan dan sekaligus ingin menguji di masa generasi milenial ini. Saya coba akan bersama-sama, yuk kita bareng membacakan sholawat. Nanti coba ditebak, kira-kira sholawat apa itu? Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah, sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Cukup ya. Kira-kira kalau dari saya tanya andai kata ini dalam tatap muka, saya yakin saya tanya sholawat apa itu, anak-anak milenial saya yakin nggak bisa menjawab. 80% saya yakin bingung sholat apa saya sampaikan tadi, yang saya ucapkan, yang saya kumandangkan. Tetapi beda alamiah. Kalau saya bilang begini pasti semua bisa nebak. 80% sahabat pasti bisa nebak. Contoh, saya nyanyikan sebuah lagu. Jikalau kau cinta, benar-benar cinta, jangan kau tanya. Kalau tidak cinta, kira-kira seperti itu. Saya yakin syair itu akan lebih mengena dan lebih hafal. Nah, itulah bedanya generasi yang sekarang lebih menggunakan YouTube, lebih menggunakan Google. Mereka lebih memahami hal-hal yang sifatnya kontemporer. Nah, mudah-mudahan generasi kita, generasi SMK Negeri 3 yang punya tidak seperti itu. Ketika dijawab pertanyaan apa itu? Salat Badar, kira-kira begitu. Dibandingkan dengan pertanyaan yang saya sampaikan sebuah lagu tadi. Anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu Dewan Guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tahun baru Hijriah. Sebetulnya momentum tahun baru Hijriah itu, momentum 1 Muharram itu terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab, dan itu atas usulan Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah, untuk mengusulkan terkait penentuan 1 Hijriahnya. Dan penentuannya 1 Hijriah itu dilakukan ketika peristiwa hijrahnya Nabiullah Baginda Rasulullah SAW dari kota Mekah menuju ke Madinah. Itu momentum awal 1 Hijriah. Nah, sekarang seperti saya akan sampaikan di awal tadi, saya sempat menyampaikan di awal mukadimah saya, menyampaikan ayat walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Apa artinya?
dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada orang muhajirin, maka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh ampunan dan rezeki serta nikmat Allah yang mulia. Nah, sekarang apa konteksnya? Konteksnya sesungguhnya hijrah itu adalah, kata kuncinya adalah menuju jalan Allah, yaitu wal muhajiru an hajara manahallahu anhu, yaitu orang-orang berhijrah itu adalah orang-orang yang berhijrah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Tetapi kadang-kadang kita sekedar live service. Kadang kita bilang, gua udah hijrah nih loh. Misal, nih gua udah pakai jilbab nih. Persoalannya bukan jilbabnya. Orang pakai jilbab tapi lekuk tubuh dan seterusnya masih kelihatan. Karena konsepnya kan tidak seperti itu. Bilangnya sudah hijrah. Kemudian misalkan kita dari fashion. Dari fashion luar maksud saya, bukan fashion dalam. Fashion luar. Anak-anak sekarang itu kan kadang-kadang kita bingung. Bingungnya anak umur 17 tahun pakai baju umur 8 tahun. Kok begitu tak? Lihat iya. Coba lihat. Bagaimana nggak bisa begitu. Orang pakai baju 18 tahun umurnya. Pakai bajunya 8 tahun. Jadi nyangkol di pusar. Pusarnya kelihatan. Kemudian bentuk tubuhnya ngetat, ukurannya tidak sama. Itu anehnya anak zaman sekarang. Mending kalau zaman saya dulu celana robek dijahit. Sekarang anak-anak sekarang anehnya celana dibikin lubang-lubang, dirobek itu kan. Kebalik. Nah, fashion yang demikian ini yang perlu kita hijrah. Akhlak kita dari si berpakaian pun kita harus rubah. Itu makna hijrah, ternyata begitu. Sesuai dengan syariat Islam. Itu mending dari sisi etika, akhlaknya anak-anak sekarang coba. Kalau zaman saya dulu, zaman saya waktu kecil, era 90-an, itu kalau mau menyelip kiai atau ustadz kita, itu sandal jepit saya pakai rem di roda itu, saking takutnya ngelewatin. Tapi sekarang sama ustadz, sama kiai diselip, mending disulit, dibel kenceng sambil nungging lagi. Pak duluan ya Pak. Kira-kira inilah pergeseran akhlak dulu dengan sekarang. Apa ini karena milenial, perubahan zaman, sehingga perubahan etika kita, tata krama kita berubah. Nah ini mudah-mudahan kita dengan tahun baru ini kita bisa berubah menjadi lebih baik. Itu mending. Sekarang ada bahasa apa ya? Saya bilang alay. Kata-kata alay kadang-kadang itu. Orang yang kalau ngomong alay itu matanya melotot, mulutnya monyong. Misalkan gue gitu loh. Itu kan matanya melotot, mulutnya monyong. Ini juga sok-sok alay, padahal mohon maaf, orang kampung, bapaknya jualan cilok, anaknya sekolah gayanya gaya alay. Misal kita ketika nanti tatap muka selesai ini, artinya tatap muka pelajaran kita, kegiatan belajar mengajar, tatap muka langsung misalkan. Ini kebetulan namanya Rahmah, mudah-mudahan ada yang sama, syukur tidak ada yang sama. Rahmah pulang dari sekolah SMK 3, masuk rumah, Assalamualaikum. Bagus manggilnya ke mamanya, Umi, saya pulang. Kata uminya nih,
Nanya. Tadi diajarin apa? Apa jawabnya? Kasih tahu enggak ya? Ini kan bahasa-bahasa alay. Mending kalau gitu. Kadang sama abinya. Manggilnya abi. Abinya nanya ke anaknya. Ditanya. Marah. Ada PR kagak? Dikerjain tuh. Biar enggak remedial. Jawabnya apa? Sius. Coba, ini kan etika. Ini pergeseran akhlak loh. Mudah-mudahan yang demikian ini tidak terjadi di SMK Negeri 3 Cilegon. Mudah-mudahan selalu baik, selalu hebat dalam sisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hebat etikanya kepada kedua orang tua, kepada guru-gurunya, dan kepada masyarakat di sekitarnya. Kira-kira apa Muharram itu? Di tanggal 10 Muharram itu ada sesuatu yang luar biasa hebat-hebat, kejadian yang hebat-hebat, sehingga Muharram ini dijadikan salah satu bulan yang mulia di hadapan Allah selain bulan Ramadan. Yang pertama, tolong dicatat ya, kalau ada pertanyaan nanti. Yang pertama adalah diterima taubatnya Nabi Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, Nabi Idris alaihissalam diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selamatnya Nabi Nuh alaihissalam dari bahaya banjir. Yang keempat, diselamatkannya Nabi Ibrahim alaihissalam dari kobaran api Raja Namrud. Yang kelima, diselamatkannya Nabi Yusuf alaihissalam dan dikeluarkannya dari tenggelamnya di laut yang telah diseberangi oleh Nabi Musa waktu itu. Nah, ini beberapa kejadian yang momentumnya di tanggal 10 Muharram, sehingga di tanggal Muharram atau tanggal 10 itu Rasulullah menganjurkan kalau kita bisa berpuasa, karena di momen-momen itu adalah momen-momen yang memang luar biasa kejadian-kejadian yang saya sebutkan tersebut. Sehingga Muawiyah bin Abi Sufyan berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadza yaumu Asyura walam yaktubullahu alaikum siyamu wa anna shaim faman syaa falyasum wa man syaa falyaftur. Apa artinya? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari ini adalah hari Asyura, 10 Muharram, dan Allah tidak mewajibkan kalian berpuasa pada hari ini. Tetapi, kata Rasulullah, tetapi aku berpuasa. Maka barang siapa di antara kalian ingin berpuasa, maka berpuasalah. Dan barang siapa di antara kalian ingin berbuka, maka silahkan tidak berpuasa, tidak apa-apa. Dan hadis ini juga diyakinkan kembali sebuah hadis dari At-Tabrani dari Abbas, yang artinya kurang lebih seperti ini. Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Muharram selama 3 hari berturut-turut, maka pahalanya seperti orang yang beribadah selama 700 tahun. Katakanlah hadis ini tidak sahih, namun sebagai motivasi kita untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, mudah-mudahan itu menjadi jalan kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin
Allahumma amin. Bapak, Ibu guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan anak-anakku sekalian kelas 10 sampai kelas 12 yang saya cintai, yang saya banggakan, yang insya Allah suatu saat akan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka tentunya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa di bulan Muharram ini sebaiknya kita gunakan bulan yang mulia ini, kita gunakan hal-hal yang baik. Dan di masa 1443 Hijrah ini, yang tadinya 1442 kita tidak baik, maka mudah-mudahan di 1443 Hijrah ini kita menjadi lebih baik, kita menjadi lebih sukses, kita lebih menjadi orang hebat. Karena orang hebat itu orang yang dilahirkan tidak dengan proses, tetapi melalui proses yang panjang, melalui jerih payah yang luar biasa, meraih pembentukan yang luar biasa, sehingga dia akan menjadi orang yang sukses. Salah satu tujuan Rasulullah SAW di muka bumi adalah innama bu'istu litammima makarimil akhlaq, yaitu diutusnya untuk menyempurnakan akhlak kita semua. Mudah-mudahan beberapa hal yang saya sampaikan di atas tadi, beberapa contoh yang saya sampaikan di atas tadi membuat kita untuk merubah jikalau kita melakukan itu. Karena apapun yang kita lakukan akan tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada kita semua, bisa memberikan inspirasi kepada kita semua. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.